Siang, Bapak Ibu semua. Menangkan hati konstituen dengan strategi kampanye yang efektif dan efisien. Perkenalkan, saya Pras dari Simpul Massa. Kita membuat program bernama Suara Digital, yaitu program promosi dan branding sosial media untuk keperluan kampanye calon legislatif. Nah, Simpul Massa sendiri adalah digital marketing agency yang sudah berpengalaman lebih dari 7 tahun, yang mana kita punya spesialis di digital ads management. Nah, data dari Databox menunjukkan bahwasannya generasi XYZ dan Boomer, which is mereka berumur 17-35 tahun, itu akan menjadi mayoritas di pemilu 2024 nanti, yaitu sebanyak 135 juta jiwa lebih. Yang mana jumlah pemilih keseluruhan di pemilu 2024 nanti hanya sebanyak 202 juta jiwa, yang artinya sebanyak 55% lebih pemilih nanti adalah berasal dari generasi yang melek digital dan sosial media. Nah, hal ini tentu caleg-caleg nanti tidak buta akan hal ini. Mereka berbondong-bondong untuk bagaimana cara mereka menjangkau generasi milenial nanti, yang mana mereka menjadi mayoritas di pemilu nanti. Nah, ternyata cara mereka adalah mereka membuat puluhan akun bahkan ratusan akun. Tentu hal ini sangat tidak etis di dalam dunia sosial media, ya. Sampai KPU sendiri itu membuat peraturan, yaitu maksimal membuat 20 akun per caleg. Jadi tidak boleh lebih dari 20 akun, walaupun itu dengan username yang berbeda-beda. Misalnya ada seorang caleg bernama Fulan. Nah, Fulan ini dia tidak membuat sosmed dengan nama Fulan 1, Fulan 2, Fulan 3, tidak. Tapi caranya membuat sosmed adalah misalnya Fulan. Nah, ini satu akun bener nih, Fulan, misalnya Fulan Marzuki SHME, misalkan seperti itu. Tapi di akun keduanya dia buat dengan username berbeda. Misalnya adalah Lampung untuk Fulan, kemudian akun ketiganya namanya adalah untuk Indonesia yang lebih baik, tapi isinya adalah tentang kampanye si Fulan. Nah, ini sudah diatur oleh KPU dan ini dilarang. Jadi maksimal satu caleg hanya boleh maksimal 20 akun. Nah, kemudian bagaimana sih strategi yang efektif dan efisien untuk memaksimalkan satu akun sosial media tadi? Nah, kita harus identifikasi dulu apa sih masalahnya ketika kita membuat banyak akun, ya. Pertama adalah post and pray. Nah, post and pray ini adalah kita hanya posting di sosial media, kemudian kita berharap followernya banyak, kita berharap nanti yang lihat banyak, kita berharap nanti like-nya banyak, yang suka banyak. Kemudian yang kedua adalah kita terjebak dalam metrik yang tabu, metrik yang abu-abu. Kita hanya melihat likes-nya, kita hanya melihat jumlah view-nya. Padahal bukan itu yang harusnya kita fokusin. Yang kita fokusin adalah seberapa tepat konten ini nyampe ke orang-orang di dapil Anda. Kemudian yang ketiga itu adalah untrackable. Kita tidak bisa tahu nih kontennya nyampe di mana. Bisa jadi dapil di Maluku katakan, tapi kontennya nyampe ke orang Jakarta. Ini kan nggak relate. Mereka juga sebenarnya nggak butuh. Tapi karena kita bermain di sebuah platform, ya kita harus nurut sama algoritma mereka. Mereka mau sebar konten ini ke siapa ya terserah mereka, karena kita numpang di platform mereka. Nah, dari sinilah Suara Digital itu hadir sebagai solusi. Jadi kita menggunakan sebuah software dan tools yang bernama Facebook Ads. Nah, Facebook Ads ini adalah sebuah tools yang bisa mendistribusikan kontennya Bapak Ibu kepada orang-orang yang hanya di dapil Anda. Jadi orang di luar dapil Anda tidak akan mendapat konten Anda. Nah, ini akan lebih tertarget dan lebih efisien pastinya. Harapannya kita, Facebook Ads ini adalah bisa menggantikan kampanye-kampanye konvensional yang mana itu lebih memakan banyak waktu dan biaya, seperti pasang baliho dan belusukan. Nah, alasannya adalah ini pertama lebih terukur, kedua lebih tertarget, ketiga lebih terjangkau, lebih eco-friendly, lebih cepat viral karena di sosial media, kemudian lebih mudah diingat. Terus yang terakhir adalah materi promosi itu lebih bervariasi. Tidak hanya menggunakan media cetak, tapi juga bisa menggunakan video dan motion graphic. Dan poster tentunya juga bisa. Nah, bagaimana secara kerjanya? Nah, kita akan memindahkan kampanye yang konvensional itu ke Facebook dan Instagram. Jadi tetap kita membuat poster, kita membuat video, tapi ini akan terdistribusikan ke seluruh audiens di daerah pemilihan Anda.
Nah, cara kerja lebih detailnya adalah sebagai berikut. Pertama kita akan men-setup KPI-nya. Kita akan setup apa yang kita jadikan tolak ukur keberhasilan dari kampanye digital untuk Bapak Ibu nanti. Terus yang kedua adalah kita akan membuat digital infrastruktur dari konten, video, poster sampai dengan websitenya apabila diperlukan. Kemudian campaign publishing, kita akan mempublish kontennya, kita publish kampanyenya di dapil-dapil tertentu. Kemudian selanjutnya adalah monitoring, kita akan memonitor bagaimana performa dari kampanye Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir, kita akan melakukan reporting ke Bapak Ibu baik daily, weekly sampai ke monthly report. Nah, case study-nya pertama adalah KPI setup. Pertama kita akan melakukan riset berapa sih jumlah pengguna Facebook dan Instagram di dapil Anda. Contoh, misalnya di sebuah kecamatan di Surabaya, katakan di Wonokromo, itu jumlah pengguna Facebook dan Instagramnya adalah sebanyak 100.000 orang. Nah, KPI kita adalah 30% dari seluruh jumlah tadi berhasil terpenetrasi dengan konten Bapak Ibu sekalian. Nah, misalnya 100.000 berarti minimal 33.000 orang itu kenal dengan Anda, aware dulu dengan Anda. Selanjutnya adalah kita membuat digital infrastruktur. Dari target yang sudah kita tentukan tadi, kita akan membuat konten. Ya, konten ini bisa berupa poster, video, motion graphic, dan segala macam. Yang mana ini akan berhubungan dengan Anda, yang akan menaikkan awareness dari orang-orang di daerah pemilihan Anda. Nah, selanjutnya adalah kita akan mempublish campaign-nya. Kita akan posting, kita akan distribusi kontennya ke orang-orang di dapil Anda. Nah, selanjutnya kita akan melakukan monitoring. Apa saja sih yang kita monitor? Pertama adalah jangkauannya. Jangkauannya ini sudah berapa ribu orang yang berhasil terjangkau. Kemudian kita akan pantau juga kliknya. Karena klik ini adalah indikasi dari orang yang tertarik dengan Anda. Terus yang akan kita pantau adalah like-nya. Seberapa banyak orang yang suka, seberapa banyak orang yang komen, seberapa banyak orang yang menonton sampai habis, itu akan kita pantau. Kemudian reporting. Nah, setelah itu kita pantau, kita akan melakukan laporan kepada Anda. Nah, sekian program Suara Digital. Semoga harapannya ini adalah strategi kampanye yang mungkin Anda cari selama ini. Kami berharap bisa bekerja sama dengan Anda. Apabila Anda ingin tanya-tanya dan ingin order, langsung WA saja di nomor tertera di bawah. Terima kasih, salam sukses.